Halo anak-anak kelas 6, ketemu lagi nih sama Bapak Hari Rahmat Baktiar, tentunya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, jika minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ide pokok dan kesimpulan, nah kali ini kita bakal ngebahas nih, apa sih yang jadi perbedaan yang mencolok antara keduanya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh aja ya. Nah, kalian bisa buka buku paket kalian, tema 1 halaman 89. Nah, di situ ada teks yang berjudul Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, kita baca sama-sama dulu ya. Kerjasama ekonomi antara anggota ASEAN awalnya hanya berupa kegiatan perdagangan antar negara. Namun, sekarang wujud kerjasama ini sudah sangat beragam. Bahkan, ASEAN juga mendirikan beberapa pabrik di beberapa negara anggota. Beberapa pabrik yang didirikan ASEAN antara lain, yang pertama, pabrik pupuk di Aceh, yang kedua, pabrik abu soda di Thailand, yang ketiga, pabrik urea di Malaysia, yang keempat, industri tembaga di Filipina, dan yang kelima, PT Pupuk Sriwijaya di Palembang, Indonesia. Nah, pada paragraf barusan dapat diambil nih ide pokoknya, yaitu ide pokoknya adalah ragam kerjasama ekonomi antar anggota ASEAN. Kenapa? Karena pada kalimat ragam kerjasama ekonomi antar anggota ASEAN merupakan inti pembahasan. Nah, ide pokok itu adalah sama dengan inti pembahasan. Nah, lalu untuk kesimpulannya yaitu kerjasama ekonomi antar anggota ASEAN berbagai macam, mulai dari pabrik pupuk di Aceh dan Palembang, abu soda di Thailand, urea di Malaysia, hingga tembaga di Filipina. Nah, kenapa Bapak memilih kesimpulan seperti kalimat barusan? Karena kalimat barusan merupakan ringkasan dari keseluruhan teks. Nah, jadi kesimpulan itu sama dengan ringkasan dari keseluruhan teks. Nah, begitu ya perbedaan yang paling bisa kita lihat dari ide pokok dan kesimpulan. Ide pokok merupakan inti pembahasan, sementara kesimpulan lebih kepada berupa ringkasan dari keseluruhan teks. Begitu. Nah, bagaimana? Kira-kira udah tahu kan perbedaan dari ide pokok dan kesimpulan? Nah, selanjutnya tugasnya adalah cari dan buatlah ide pokok dan kesimpulan pada paragraf 2 dan 3 dari teks halaman 89 yang berjudul Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, karena untuk paragraf pertama udah Bapak contohin barusan nih. Nah, sekarang tugasnya hanya dari paragraf 2 dan paragraf 3. Jadi kalian mencari ide pokok dan kesimpulan pada paragraf 2, juga ide pokok dan kesimpulan pada paragraf ketiga. Untuk contoh pengerjaannya bisa seperti Bapak dan udah ada format seperti ini ya, silahkan dilihat. Oke, itu saja. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.